Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu Rabbi la uridu siwah, yartahu qalbi kullama nadah. Ishrah sadri bidzikri ya Allah, yassir amri fi kulli. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, para pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini ya insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian yang dilaksanakan pada sore hari Selasa ya, setiap pekannya, yang biasanya kita mengkaji, membaca, menelaah kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi pada kesempatan hari ini yang juga merupakan liqa atau pertemuan terakhir untuk semester ini ya, bagi teman-teman mahasiswa di Unhas, ini adalah bagian semester terakhir atau pertemuan di semester terakhir. Oleh karena itu, karena pada pembahasan kitab kita akan masuk pada bab yang baru, dan untuk memulai bab tersebut di awal semester, maka kita akan membahas satu tema yang umum insyaallah pada kesempatan hari ini, sebagaimana yang telah kita lihat di beberapa medsos yang dimana kita mengangkat tema aku muslim maka aku peduli. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kehidupan manusia yang tentu saja akan silih berganti. Kadang kita dalam kondisi penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan, dibarengi dengan tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang dalam perjalanan kehidupan kita menghadapi kondisi-kondisi sulit, di mana kondisi-kondisi tersebut tentu sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa perputaran dari kehidupan kita adalah bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk dan segala macam apa yang terjadi di dalamnya. Apakah kita mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, dengan tentu saja ada canda, ada tawa, ada kebahagiaan di situ. Dan di lain kesempatan Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesulitan, dengan musibah, dengan bencana yang mungkin menjadikan hati-hati kita ya begitu bersedih menghadapi kenyataan-kenyataan tersebut. Akan tetapi jamaah sekalian, bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin harus meyakini bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini adalah merupakan sebuah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalani.
Apa yang terjadi di masyarakat kita hari-hari ini, khususnya yang berada di kota Makassar dan sekitarnya, dan lebih khusus lagi beberapa titik dan lokasi di kota Makassar yang saat sekarang ini sampai detik hari ini masih mengalami kesulitan dengan naiknya volume air sehingga menggenangi beberapa tempat. Dan ini tentu saja menjadi satu cobaan, satu ujian bagi kita semuanya. Tapi sekali lagi bahwa di balik ujian dan cobaan itu ada hikmah, ada pelajaran yang penting untuk menjadi satu nilai dalam kehidupan kita semua. Dan jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya ujian, adanya cobaan dalam kehidupan kita adalah salah satu kesempatan, bukan hanya menjadi ujian dan cobaan, tetapi satu kesempatan bagi muslim yang lainnya untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan aktivitas-aktivitas menolong, membantu, apakah dengan doa, apakah dengan support, dengan semangat, dengan motivasi, dengan dana dan seterusnya. Maka musibah-musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, jemaah kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya menjadi satu peluang bersama untuk bisa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka-mereka yang ditimpa ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah mereka yang selamat dari ujian itu? Kedua-duanya mendapatkan kesempatan, peluang untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang diuji, maka kesempatan mereka untuk bersabar. Maka yang bebas dari ujian itu atau terhindar dari ujian itu, maka bagi mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesyukuran mereka semestinya menghidupkan kepedulian kepada sesama umat manusia secara umum dan secara khusus tentu saja kepada umat Islam. Karena agama kita, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, adalah agama yang penuh dengan kepedulian. Jangankan kepada manusia, kepada hewan saja, kepada hewan, agama kita ini menuntut kita untuk memberikan perhatian yang ekstra. Bukankah dalam hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan beberapa contoh, menyebutkan beberapa jenis hewan sebagai sebuah peringatan bagi setiap muslim untuk peduli kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada hewan saja kita diminta untuk memberikan perhatian, maka bagaimana lagi kepada manusia, kepada umat Islam yang menghadapi ujian, menghadapi tantangan, menghadapi musibah. Maka ini tentu lebih penting lagi. Di antaranya misalnya hadis yang menunjukkan tentang betapa penting untuk memperhatikan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, khususnya hewan-hewan piaraan kita. Salah satu sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Udzibat imra'atu fi hirratin," bahwa sesungguhnya ada seorang wanita yang kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan neraka disebabkan oleh karena seekor kucing. Apa kegerangan yang terjadi? Nabi SAW mengatakan, habasatha hatta matat ju'an fadakhalatin nar. Seekor kucing menyebabkan seorang manusia masuk ke dalam neraka. Ia mengurungnya, lalu kemudian tidak memberikannya makan, tidak memberikannya minum, tidak membiarkan ia mencari makanan-makanan dari apa yang telah ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Lalu kemudian hewan tersebut mati karena kelaparan. Maka orang ini yang mengurung atau yang memelihara itu Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka, waliyadzubillah. Dan ini salah satu contoh betapa Islam sangat mempedulikan, memperhatikan tentang masalah kepedulian kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu dari jenis hewan. Mungkin sebagian kita, apalagi mungkin sebagian relawan, ketika menyaksikan kondisi-kondisi di mana sebagian hewan-hewan
terperangkap dalam kondisi musibah banjir atau musibah-musibah yang lainnya, ya, kita tidak muncul kepedulian itu untuk membantu hewan-hewan tersebut, menyelamatkan. Padahal hewan-hewan itu adalah termasuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang juga berhak diselamatkan, ya, ditolong sebagaimana manusia juga berhak untuk diselamatkan dan dibantu. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang betapa pentingnya, ya, memperhatikan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Dan ini sekali lagi jamaah sekalian menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kepedulian. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia, hadis yang cukup panjang, hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan seseorang yang kemudian memberikan minum, ya, kepada seekor anjing yang dengan asbab meminumkan anjing yang kehausan tersebut, ya, dengan seteguk air, Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga, ya, menyelamatkan satu nyawa dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah ganjar dia dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain yang biasa kita dengarkan, ya, seorang pelacur yang kemudian masuk ke dalam sumur mengambil seteguk air, setelah naik ke atas ia memperhatikan ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, bertanda bahwa anjing tersebut, hewan tersebut lagi kehausan. Maka ia pun kembali turun mengambilkan air untuk hewan itu dengan sepatunya, lalu kemudian meminumkan hewan tersebut dengan air yang telah ia ambil. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan menolong hewan saja, apalagi ini, ya, mungkin kita berbicara anjing, ya, yang bagi kita anjing ini adalah hewannya najis, ya, menyelamatkannya adalah merupakan bentuk kebaikan, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin dengan asbab itu seorang bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Apatah lagi jemaah sekalian, ya, menyelamatkan, menolong, ya, manusia yang sedang tertimpa oleh musibah, ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita berada dalam satu kondisi di mana seharusnya kondisi ini, ya, menghidupkan naluri, ya, mungkin kalau kita bahasakan naluri kemanusiaan kita, itu yang pertama. Dan tentu saja yang lebih tinggi daripada itu adalah menghidupkan naluri keimanan kita, naluri kebersaudaraan kita, kebersamaan kita, persaudaraan kita sesama kaum muslimin. Maka sangat, ya, disangsikan keimanan seorang muslim yang ketika muslim yang satu mendapatkan ujian, cobaan, apapun jenis ujian dan cobaan itu, lalu kemudian tidak ada muncul sama sekali gerakan, tidak ada muncul sama sekali dalam hatinya rasa untuk ingin membantu saudara-saudaranya tersebut. Dan sangat disayangkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin tetangga kita menghadapi ujian dan cobaan sebagaimana yang kita hadapi saat sekarang ini, ya, sebagian kita tidak bergerak hatinya untuk menolong mereka. Sebagian kita hanya menonton. Sebagian kita hanya, bahkan sebagian kita ini sangat disayangkan, memanfaatkan, ya, dalam tanda kutip, ya, sekarang ada istilah yang sangat terkenal. Ada mungkin orang mengatakan ada wisata religi, ya. Tapi sekarang waliyadzubillah ada yang memanfaatkan masa-masa, momen-momen orang mendapatkan musibah itu sebagai, ya, tempat di mana mengambil gambar, selfie dan seterusnya, ya, yang sekarang diistilahkan oleh sebagian orang dengan wisata musibah. Orang tidak mengambil ibrah, tidak mengambil hikmah dari musibah-musibah yang terjadi. Orang tidak kembali kepada Allah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang malah kemudian bersenang-senang, ketawa, bercanda, ya, dengan musibah yang dihadapi oleh
umat manusia secara umum. Dan ini ya, sangat disayangkan, karena semestinya dan seharusnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian, cobaan itu sebagai sebuah ya, sentilan bagi jiwa-jiwa kita, hati-hati kita, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan telah nampak kerusakan di langit dan di bumi, ya, diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menimpahkan ujian kepada kita. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali sadar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu kembali muncul? Ya, rasa itu muncul dalam jiwa dan sanubari kita ketika menghadapi dan melihat ya, musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Ini perlu dipertanyakan jamaah sekalian. Maka apa yang kita hadapi hari-hari ini, di mana kota kita atau sebagian wilayah di kota kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya air yang dengan volume yang tinggi yang menyebabkan banyak rumah-rumah yang tenggelam dengan air tersebut, maka semoga ujian dan cobaan ini menghidupkan rasa, menghidupkan kepedulian kita kepada sesama umat manusia dan secara lebih khusus kepada kaum muslimin. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bergerak. Mari membantu dengan apapun bantuan yang bisa kita berikan. Ya, support material atau support semangat, moral, ini sangat dibutuhkan. Dan jangan ada di antara kita yang diam berpangku tangan tanpa melakukan upaya, usaha untuk membantu saudara-saudara kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkan kita sebagai umat Islam, dan umat Islam di antara ciri-ciri mereka adalah saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Dan saya kira seorang yang bersaudara satu dengan yang lainnya maka sudah menjadi naluri yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya untuk menolong saudaranya yang lain. Dalam surat Al-Hujurat terang benderang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya umat Islam itu adalah bersaudara. Bukan bersaudara karena lahir dari satu rahim yang sama, dari ibu dan bapak yang sama, tetapi karena dia lahir atau karena dia memiliki satu prinsip hidup yang sama, satu keyakinan yang sama, satu ideologi yang sama, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua kaum muslimin bersaudara. Maka semestinya ayat-ayat seperti ini menjadi satu motivasi tersendiri bagi kita sekalian untuk terus bergerak memberikan bantuan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan bagi saudara-saudara kita yang menghadapi ujian dan musibah tersebut. Mungkin di antara kita ada yang tidak bisa memberikan bantuan secara fisik, tetapi mungkin Allah Subhanahu wa taala melapangkan Anda dari sisi harta benda, maka sumbangkanlah sebagian apa yang kita miliki untuk meringankan beban mereka. Ya, di antara salah satu perkataan para salaf, ya, kata mereka adalah di antara ibadah min afdalil a'mal, di antara ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluhu ila qalbi muslimin, sebuah rasa tenang, rasa bahagia yang kita masukkan ke dalam relung hati daripada saudara-saudara kita. Tentu dalam kondisi seperti ini, di mana musibah melanda kita, di mana saudara-saudara kita membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan kita semuanya, dengan memberikan sedikit bantuan kepada mereka, bahkan support, itu adalah merupakan satu bentuk ya mendapatkan kebahagiaan itu, ya, mendapatkan amalan yang terbaik, memasukkan ke dalam hati ya saudara kita rasa bahagia, ya. Dan ini tentu saja merupakan satu bentuk daripada ta'awun, ya, kerjasama kita, kongsi kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bekerjasamalah
dan berkongsilah kalian ya di dalam ketaatan, dalam setiap bentuk albir, kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di antara bentuk ketaatan ya, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita menolong saudara-saudara kita yang tertimpa ujian, ya, tertimpa musibah. Karena dengan membantu mereka, menolong mereka, ini akan memudahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kondisi ujian, cobaan melanda, ya kadang melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun kita mengalami kesulitan. Sehingga seorang mukmin dituntut untuk membantu mereka, dituntut untuk menolong mereka agar mereka keluar dari kesulitannya dan mereka kembali bisa melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka melaksanakan ibadah dan ketaatan itu sebelum bencana dan musibah itu melanda. Ini perlu kita pahami dengan baik sehingga ya sensitivitas kemanusiaan kita, ya, khususnya keimanan kita, ya, kebersamaan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa ya terus dihidupkan. Banyak lagi jemaah sekalian. Kalau kita mau menyebutkan ayat-ayat yang menyinggung tentang masalah ini sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kita menemukan begitu banyak hadis-hadis yang di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita tentang pentingnya ya saling menolong, tolong menolong antara kaum muslimin, bahu membahu antara kaum muslimin. Dan kita akan menyebutkan beberapa dalil di antaranya sebagai sebuah motivasi bagi kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya, untuk terus bergerak membantu saudara-saudara kita dimanapun mereka berada yang sedang mengalami kesulitan. Tadi dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya, di akhir ayat itu Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa itu banyak ya jalur untuk sampai ke sana, dan di antaranya adalah ya memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita seiman, ya. Sehingga dikatakan man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minna, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak memberikan perhatian kepada urusan-urusan kaum muslimin maka bukan masuk dalam kategori kaum muslimin. Dia tidak masuk dalam ya atau tidak dimasukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam lingkaran kaum muslimin. Maka ini perlu diperhatikan. Maka perlu dipertanyakan pada diri kita, pada jiwa kita, apakah ada rasa tersentuh? Apakah jiwa ini tergerak ketika kaum muslimin ya dimanapun mereka berada mengalami kesulitan, mengalami ujian dan cobaan yang tentu saja semua dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis yang cukup banyak, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat-isyarat bagaimana seorang muslim seharusnya ya menjaga, menolong, membantu muslim-muslim yang lainnya. Dan tentu sekali lagi dalam kondisi seperti ini apa yang kita rasakan hari ini dan masih terjadi ya sampai hari ini kita berbicara di sini ya di berbagai wilayah, di berbagai lokasi di Kota Makassar ini saudara-saudara kita mengalami ya kesulitan. Mungkin kita yang di rumah alhamdulillah tidur dengan tenang walaupun hujan datang mengguyur begitu derasnya, kita bisa tenang. Tetapi sebagian saudara kita ternyata dengan hadirnya hujan ini ya ini memberikan satu kecemasan tersendiri bagi mereka yang tinggal di lokasi-lokasi atau tempat-tempat di mana genangan-genangan air ya sering terjadi. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari ya, kita sebagai seorang muslim menghidupkan ya sensitivitas kita untuk terus bergerak membantu saudara-saudara kita mukmin yang lainnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan satu hadis. Nabi SAW bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, ya, barang siapa, kata Nabi SAW, naffasa an mu'minin, ya, melapangkan satu kesulitan yang dihadapi oleh seorang mukmin, ya, kehidupan dunia, kesulitan kehidupan dunia, ya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah kelak di akhirat akan membalasnya dengan mengangkat darinya ya satu kesulitan dari kesulitan hari kiamat. Kita akan menghadapi banyak kesulitan jamaah sekalian di hari kiamat, banyak sekali. Ya.
Dan satu saja kesulitan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah lapangkan, hilangkan daripada kehidupan kita di akhirat, maka itu subhanallah merupakan satu kebahagiaan, satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu syaratnya adalah melapangkan, melepaskan kaum muslimin ya dari satu masalah dari masalah-masalah kehidupan dunia yang sedang mereka ya hadapi. Ya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan kata Nabi SAW, wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan ya urusan yang sulit, ya ini dalam urusan utang piutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Dan dalam penghujung hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, man wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Hadis ini sebenarnya hadis yang cukup panjang, tapi kita cukupkan pada potongan ini sebagai inti pembahasan kita. Ya, Nabi SAW mengatakan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong, akan senantiasa bersama seorang hamba yang terus menolong bersama atau bersama dengan saudara-saudara seimannya, ya. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan suatu motivasi tersendiri bagi kita ya untuk bagaimana melakukan ya, berupaya untuk mengeluarkan seorang muslim dari kesulitan-kesulitan dunia yang ia hadapi. Dan di antara kesulitan dunia adalah apa yang mereka rasakan saat sekarang ini. Dan tentu bukan hanya di tempat kita kaum muslimin menghadapi ujian dan cobaan di belahan dunia. Di tempat-tempat yang lain kaum muslimin, saudara-saudara kita seiman pun menghadapi ujian dan tantangan ya yang kita saksikan, ya, kita baca, kita dengarkan ya. Maka tentu sebagai seorang muslim ya harus memiliki ya, rasa dalam hati sehingga dengan itu ya bisa bergerak memberikan bantuan pertolongan kepada saudara-saudara seiman yang lainnya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain ya. Yang tentu saja ya namanya juga saudara, maka saudara ini wajib menolong saudara muslim yang lainnya atau wajib menolong saudaranya yang lain. Dan itu sebagaimana yang saya sebutkan adalah merupakan ya naluri yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, bahwa seorang saudara ketika saudara yang lain diganggu ya, maka tentu dia akan merasakan sesuatu perasaan yang tidak enak di dalam ya hatinya. Nabi mengatakan, al-muslimu akhul muslim ya. Maka seorang muslim itu la yadlimuhu, seorang muslim tidaklah menzalimi muslim yang lain, wala yuslimuhu, tidak juga memberikannya kepada musuh ya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi ya. Barang siapa yang senantiasa membantu ya kebutuhan saudara-saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong, akan senantiasa membantunya. Ya, wa man farraja an muslimin, dan barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan melapangkannya, melepaskannya ya, dari salah satu ujian-ujian pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudara muslim yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ya menutup aibnya kelak di akhirat. Maka dalil-dalil seperti ini sangat banyak di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Ditambah lagi Nabi SAW mengatakan, innama yarhamallahu atau innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Dan ya dalam kesempatan-kesempatan ujian, musibah seperti inilah ya rasa itu, sifat penyayang ruhama itu ya bisa dimunculkan, bisa dihadirkan di dalam hati-hati kita. Karena menjadi satu pertanyaan besar
ya, ketika terjadi musibah, lalu kemudian ya, hati kita hanya tenang melihat kondisi kaum muslimin, melihat kondisi saudara-saudara kita yang ya sedang tertimpa dengan musibah. Di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-mu'min lil mu'minina kal bunyan. Sesungguhnya seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah seperti satu bangunan kokoh tinggi menjulang. Ya, ini permisalan seorang muslim. Jadi seorang muslim itu adalah sesuatu permisalan yang ya menghadirkan makna kekuatan, ya, kebersamaan, persatuan, ya, bahu membahu, tolong menolong satu dengan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, ya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'd. Kata Nabi SAW, ya, bangunan yang ya, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bagaimana bentuknya? Nabi SAW dalam hadis ini menggambarkan dengan memberikan permisalan, thumma syabaka baina asabihi. Ya, beliau SAW menyatukan ya kedua jari jemarinya yang mempermisalkan kekuatan seorang muslim, satu muslim dengan muslim yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan idza jaa rajulun yas'al au talibu hajatin ya aqbal alaina biwajhihi faqala ishfa'u tu'jiru. Ya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang meminta bantuan. Lalu kemudian Nabi SAW, kata Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, memalingkan wajah beliau kepada para sahabat dan mengatakan, isfa'u tu'jiru, ya, berikanlah bantuan kepadanya, maka dengan bantuan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada kalian. Dan ini tentu jemaah kaum muslimin memberikan satu ya keterangan jelas bagi kita bahwa apapun ya, sekecil apapun bantuan sumbangsi kita kepada saudara-saudara kita yang menghadapi musibah secara umum atas nama kemanusiaan, lalu kemudian secara khusus atas nama persaudaraan kaum muslimin, apapun yang telah kita berikan kepada mereka, sekiranya kita berikan kepada non-muslim, maka kita menganggap itu adalah bagian daripada pendekatan dakwah kepada mereka. Dan jika saja kita memberikannya kepada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah merupakan satu kewajiban ya, bagi kita. Dan semoga dengan apa yang kita lakukan, ya, pendekatan kepada seorang non-muslim, semoga ia bisa menerima dakwah ini dan masuk ke dalam Islam. Dan semoga dengan bantuan kita kepada kaum muslimin memudahkan dia untuk kembali beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah sebuah kebaikan ya. Ini adalah sebuah kebaikan jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, jangan ada rasa atau anggapan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Banyak yang bisa kita lakukan ya. Dan jangan sampai kita mengatakan bahwa hanya dengan sumbangan-sumbangan dengan nominal tinggi besar itulah bantuan atau itulah yang diberi nama bantuan. Akan tetapi yang terkecil daripada itu pun adalah merupakan satu ibadah ya. Sebagaimana kata Nabi SAW ya, di antara ibadah adalah imatatul adha anit tariq, menghilangkan duri-duri di jalanan adalah merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi menghilangkan beban, menghilangkan ya, kesulitan yang sedang dihadapi oleh seorang muslim, maka tentu ini merupakan satu ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
agama kita melarang kita hidup di dalam sistem atau sikap individualisme. Ya. Islam ini mengajarkan kepada kita tentang jamaah. Islam mengajarkan kepada kita tentang kebersamaan, tentang persatuan, dan itu bisa timbul, bisa hadir dengan keberadaan kita di tengah-tengah jamaah kaum muslimin. Bukankah Nabi SAW mengatakan, salah satu sabda beliau sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, kata ulama kita, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai hatta yuhibba li akhihi, sampai ia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya. Kalau kita menyenangi, menyukai tidur lelap di rumah dengan ketenangan, kalau kita menyukai berada dalam kondisi tenang tanpa sama sekali ada ujian, atau kita terhindar dari mara bahaya, maka di antara bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan tersebut pun kita cinta jika sekiranya nikmat-nikmat itu juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum hadirnya karena memang di satu sisi ujian itu menuntut kita untuk bersabar, di sisi yang lain menuntut kita untuk banyak bersyukur. Karena itulah pilihan seorang mukmin, dan seorang mukmin tidak boleh lepas dari kedua kondisi ini. Maka dengan hadirnya atau adanya musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, dan apa yang kita saksikan dalam kehidupan ini, apa yang kita saksikan dengan mata kepala kita hari ini, maka itu semua menuntut kita untuk bisa bergerak, memberikan bantuan semaksimal apa yang bisa kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, semampu apa yang Anda bisa lakukan. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi satu motivasi bagi kita semua yang mengaku diri sebagai seorang mukmin. Maka semestinya Anda harus peduli dengan apa yang terjadi di sekitar Anda. Anda tidak boleh menjadi seorang mukmin yang hanya berpangku tangan, duduk manis dengan kondisi apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Mari kita berjuang dengan kemampuan masing-masing. Yang memiliki kemampuan fisik membantu dari sisi fisik, yang memiliki kemampuan dari sisi pikiran membantu untuk mengatur strategi agar bantuan-bantuan pertolongan bisa teratur dengan baik, yang memiliki kelebihan harta, maka mari kita menyumbangkan sebagian daripada harta yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga kita menjadi mukmin-mukmin yang banyak memberikan manfaat. Khairukum, kata Nabi SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian atau sebaik-baik manusia di antara kalian adalah mereka-mereka yang memiliki manfaat yang banyak bagi orang yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.